Salam dalam kasih Kristus. Majelis Jemaat GKI Citraland berencana untuk kembali mengadakan ibadah di dalam gedung gereja atau ibadah onsite. Tentu keputusan ini dibuat dengan berbagai pertimbangan dan pelaksanaannya pun harus dengan kehati-hatian termasuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Nah, sebagai langkah awal kami meminta jemaat dan simpatisan untuk mengisi form survei kesediaan atau ketidaksediaan jemaat untuk ambil bagian dalam ibadah onsite yang direncanakan pada bulan Juli. Form dapat diisi masing-masing dan akan dibagikan lewat WhatsApp kantor gereja atau dapat diakses melalui warta digital. Kami sangat menghargai setiap keputusan yang diambil masing-masing keluarga, mengingat rasa aman itu perlu diupayakan bagi setiap umat yang bersedia ataupun yang belum bersedia hadir. Umat yang bersedia hadir diharapkan menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain dengan patuh pada segala ketentuan yang ada. Umat yang belum bersedia hadir dapat tetap mengikuti ibadah online yang ditayangkan setiap hari Minggu jam 5 sore di kanal YouTube GKI Citraland. Salam Majelis Jemaat GKI Citraland. Shalom. Halo adik-adik, remaja, pemuda, bapak, ibu, oma, opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi. Pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dengan tema Ia Bersamamu di Buritan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Mari kita memasuki ibadah intergenerasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, sebuah situasi yang tidak mudah saat kita harus menghadapi suatu masalah. Dan dalam pikiran kita merasa sendiri. Maka dibutuhkan kesadaran bahwa situasi yang sedang kita hadapi, sebenarnya kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Karena masih ada satu sosok yang akan senantiasa menemani kita dalam segala keadaan yang menimpa kita. Situasi yang di luar kendali kita sekalipun, kita tetap percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Adik-adik, seorang sahabat yang baik akan selalu bersama kita bukan hanya pada saat kita senang, tetapi juga pada saat kita sedih. Nah, kita semua juga punya loh sahabat yang seperti itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ayo ajak papa, mama, opa, oma, dan saudara sekalian menyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh selalu kami rasakan. Namun, terkadang kami masih berpikir bahwa kami menjalani hidup ini sendiri, sehingga kami memikirkan segala jalan hidup kami sesuai mau kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami masih belum mampu menaruh percaya kami secara sungguh-sungguh. Kami mau hidup selalu dalam iman percaya yang sungguh-sungguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hidupku berbeban
Sebagai berita anugerah, saya akan membacakan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 28. Demikian. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang kekal. Kami rindu Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami agar melalui firman-Mu, iman kami makin bertumbuh. Pengenalan kami akan Tuhan makin mendalam, dan hidup kami di dalam proses disempurnakan Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan ini, dan Tuhan dipermuliakan melalui semuanya itu. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan dipermuliakan melalui semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, sabda Tuhan akan dibacakan dari Injil Markus. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Ayat 35 dari Markus 4. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lakukanlah seturut dengan perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan semua adik-adik yang ada di rumah dalam kebaktian. Kita akan merenungkan sebuah tema, Ia bersamamu di buritan. Buritan itu adalah tempat ruangan yang ada di bagian belakang perahu atau kapal ya. Ia, Yesus ada bersamamu di buritan itu. Bapak, Ibu, dan semua saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, masing-masing kita, orang Kristen, ya, tentu kita punya pengalaman hidup. Terutama pengalaman di dalam kita mengikut Tuhan. Nah, di dalam bagian bacaan kita, Injil Markus pasal 4, ayat 35 sampai dengan ayat 41 ini diceritakan tentang sebuah pengalaman juga yang terjadi di dalam kehidupan para murid Yesus. Diceritakan bagaimana ketika Yesus itu sedang bersama dengan para muridnya. Dan di dalam bagian Injil lain, Lukas dan Matius pasal 8 itu diceritakan mereka sedang bersama-sama berada dalam sebuah perahu. Mereka sedang naik perahu. Bahkan ditegaskan tentang waktunya ya. Pada waktu hari sudah petang, ya, sudah mulai gelap begitu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, para muridnya itu, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus mengajak atau menyuruh mereka untuk berlayar ke seberang danau. Mari kita bertolak ke seberang. Dan para muridnya, ya, mereka segera mau taat nuruti perintah Yesus. Perahu mereka pun segera diberangkatkan, ya. Dan ketika mereka sedang berangkat itu menuju ke seberang danau itu, dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur sampai airnya masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu mereka itu mulai penuh dengan air. Bapak, Ibu, Saudara, inilah pengalaman para murid Yesus yang diceritakan oleh Markus ketika mereka sedang bersama berlayar dengan Yesus. Terjadi ketegangan yang menakutkan di dalam pengalaman mereka itu. Nah, melalui peristiwa badai seperti yang dialami oleh para murid Yesus itu, saya mengangkat ada pelajaran penting bagi kita. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, kita melihat di sini diingatkan bahwa badai itu selalu ada. Badai itu selalu ada.
Bukan hanya badai yang terjadi di lautan atau di danau seperti yang diceritakan di dalam Injil Markus ini. Namun di dalam kehidupan kita ini pun juga bisa terjadi badai, ya, badai kehidupan yang datangnya juga bisa secara tiba-tiba. Dan datangnya bisa menakutkan kita, ya, menegangkan kita. Oleh karena itu, janganlah kita menganggap bahwa kalau kita ini sudah mau mentaati perintah Tuhan, kita sudah percaya disertai Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka tidak akan ada lagi badai kehidupan. Nah, kalau kita pemahamannya hanya seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang bisa kecewa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya karena ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita ini pastilah ada badai kehidupan. Badai yang bisa muncul, bahkan munculnya dengan tiba-tiba, ya. Bisa muncul di tengah perjalanan lautan kehidupan kita. Di tengah kehidupan kita berkeluarga, bisa ada badai. Di tengah pekerjaan kita, bisa ada badai. Di tengah studi kita, ada badai. Di dalam pelayanan kita, juga bisa ada badai dan seterusnya. Yang jelas bahwa di dalam perjalanan hidup kita, setiap kita bisa mengalami beragam model badai kehidupan. Yang juga bisa membuat kita menjadi bergumul dan bergumul, bertanya dan bertanya kenapa dan kenapa. Seperti apa yang pernah dialami oleh para murid Yesus pada waktu itu. Kok bisa ya? Padahal sudah mau taat loh sama Tuhan. Ya. Loh kok malah mengalami badai seperti ini? Itulah pertanyaan yang bisa muncul di dalam kehidupan, di dalam realitanya. Dan malahan mungkin saja pada saat ini ada di antara kita yang hidupnya juga sedang dilanda oleh badai itu, badai kehidupan itu. Dan kita juga sedang bergumul menghadapi badai kehidupan itu. Badai itu selalu ada di dalam perjalanan pelayaran kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Amsal, bagian ini memberikan nasihat, mengingatkan kepada kita. Mengingatkan apa? Di dalam Amsal 27 ayat 1, dikatakan janganlah memuji diri akan esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Dalam terjemahan lain dikatakan jangan membual, ya, boast tentang hari esok karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya. Do not boast of yourself and tomorrow, for you know not what a day may bring forth. Ya. Kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa. Bahkan nasihat seperti ini sebenarnya juga mengingatkan kepada kita. Mengingatkan apa? Jangan kita membanggakan diri, ya, menyombongkan diri tentang hari ini loh. Kenapa? Karena kita tidak tahu juga bagaimana hari ini akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya mendengar, bahkan menyaksikan, menjumpai ada orang-orang yang mengalami peristiwa yang terjadi begitu mendadak, mengagetkan. Ya. Hari ini, pagi ini bisa bersendaguro, bisa berpesta pora, bisa happy-happy bersama. Ternyata besoknya sudah jadi almarhum dan almarhumah. Kaget. Kok bisa? Nah itulah kehidupan. Kita nggak tahu ya. Kalau di dalam Alkitab jelas dicatat tentang kehidupan Daniel, ya, Sadrak, Abednego. Mereka orang-orang yang setia taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca Daniel, ya,
tiap hari berdoa 3 kali malahan ngadap Tuhan. Tapi diceritakan justru dia dimasukkan ke gua singa. Tapi syukur singanya enggak berani memakan Daniel ya. Ada kuasa Tuhan di situ. Sadrak, Mesak dan Abednego masuk di dalam dapur perapian, difitnah ya. Mengalami hal-hal yang tidak enak. Padahal mereka adalah orang yang sungguh taat kepada Tuhan. Belum lagi kalau kita baca tentang kisah Ayub ya. Dikatakan Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi diceritakan Ayub itu 10 anaknya tiba-tiba dalam bersamaan dalam sebuah pesta keluarga itu mati kabeh ya. Diceritakan 7 anak laki-laki dan 3 anaknya perempuan mati semua. Hartanya juga dirampok habis ya. Bapak Ibu Saudara, memang ada yang menafsirkan, menganggap peristiwa mendadak seperti itu, dianggap itu pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Tetapi ada orang yang menyanggah ya, yang tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Kenapa? Karena dia menyatakan apakah itu pekerjaan iblis atau bukan, tidak terlalu menjadi soal. Kenapa? Karena kalaupun itu pekerjaan iblis, pekerjaan setan, pastilah harus ada izin dari Tuhan bagi iblis atau setan itu untuk melakukan hal seperti itu bagi anak-anaknya, bagi anak Tuhan maksudnya ya. Seperti yang terjadi pada Ayub ya. Iblis bilang dulu sama Tuhan ya. Tuhan punya kuasa untuk mengatasi, mengendalikan semuanya itu. Yang jelas badai kehidupan itu selalu ada. Walaupun kita sudah mau hidup taat nuruti Tuhan. Dan ini tentunya ceritanya juga lain dengan badai yang diceritakan di dalam kisah Yunus. Ya. Kapal yang ditumpangi oleh Yunus juga terkena badai. Tapi masalahnya beda dengan para murid Yesus pada waktu itu. Kalau Yunus kapalnya kena badai karena dia tidak taat, disuruh Tuhan ke Niniwe ya, memberitakan pertobatan, justru lari ya. Lari kemana? Ke Tarsis ya. Akhirnya Yunus itu walaupun dia sepertinya enggak ada masalah di dalam kapal, bisa tidur, nyenyak, tapi tiba-tiba ada badai yang datang. Akhirnya diketahui bahwa Yunuslah penyebab masalah. Akhirnya Yunus dimasukkan, dibuang ke laut dan masuk ke dalam perut ikan. Ya, tapi untungnya dikatakan atas perintah Tuhan, Yunus dilemparkan kembali ke pantai Niniwe, melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Berbeda dengan badai yang dialami oleh para murid. Ya, para murid ini sudah taat. Ya. Yang jelas, semua peristiwa badai itu ada di dalam kendali Tuhan yang berkuasa. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Pada peristiwa badai yang dialami oleh para murid Yesus itu, kita juga belajar tentang apa? Tentang Yesus yang tidur atau tertidur di buritan itu. Di dalam Injil Lukas pasal 8 maupun Matius pasal 8 diceritakan ketika mereka sedang berlayar itu, para murid sedang berlayar itu dan terkena badai itu, Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Ya. Sehingga sepertinya Yesus itu kok diam saja. Sepertinya Yesus kok mendiamkan mereka, para muridnya sedang kebingungan dan ketakutan itu. Dari catatan Markus pasal 4 ayat 35, ada yang menafsirkan kenapa Yesus tidur atau tertidur di buritan. Ketika pergi ke seberang itu, mereka berangkat pada malam hari, ya, sudah petang. Karena itu tidak heran kalau Yesus capek sehingga tertidur di buritan di sebuah tilam itu. Karena Yesus lelah ya. Seharian sudah melayani, sepanjang hari melayani, butuh istirahat, tidur ya. Namun Bapak Ibu Saudara,
tertidurnya Yesus atau tidurnya Yesus, itu dianggap bahwa Yesus tidak peduli. Yesus acuh terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya yang sedang pada bingung dan ketakutan itu. Mereka sedang kepanikan. Ya, maka dikatakan para muridnya itu membangunkan Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa, kalau kita celaka." Itu terjemahan lain. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Yesus tidur atau tertidur, Yesus diam. Kalau kita perhatikan ini seperti ceritanya ketika Yesus diberitahu tentang Lazarus, ya, sahabatnya Yesus, ya, saudaranya Marta dan Maria ini. Ketika diberitahu Lazarus sakit, di dalam Yohanes 11 dicatat, Yesus dengar berita itu, ya, bahwa Lazarus itu sakit. Maka dicatat di dalam Yohanes 11 ayat 6 itu, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya di mana ia berada. Artinya Yesus tidak segera datang mengunjungi atau mendoakan Lazarus, tidak. Sehingga diceritakan sampai Lazarus itu mati. Namun syukurlah, akhirnya Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, dihidupkan kembali oleh kuasa Yesus. Yang menarik adalah di dalam Yohanes 11 ayat 15 dicatat, Yesus mengatakan kepada orang-orang yang menyayangkan kenapa Yesus tidak mau datang pada waktu itu, sehingga Lazarus mati sekarang. Yesus katakan apa? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu Lazarus sakit, syukurlah aku tidak hadir, ya. Sebab demikian lebih baik bagimu, ya. Lebih baik bagimu aku tidak hadir, supaya kamu dapat belajar percaya. Ya, ini perlu digarisbawahi, ya. Supaya kita dapat belajar percaya. Kadang-kadang Tuhan menunda sesuatu yang kita butuhkan. Marilah kita pergi sekarang, kata Yesus. Dan Lazarus kemudian dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam badai kehidupan kita, ada kalanya, terkadang sepertinya Yesus itu juga diam. Ya. Yesus itu tertidur di buritan perahu kapal kehidupan kita. Sehingga tidak sedikit orang Kristen yang mencari cara jalan keluar sendiri tanpa Tuhan. Atau mulai mendua hati dengan Tuhan. Sehingga katanya percaya kepada Tuhan, tapi juga ya percaya kepada kuasa lainnya. Mendua hati dengan Tuhan. Dan surat Yakobus mengingatkan di dalam Yakobus 1 ayat 8 dikatakan orang yang mendua hati. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Ya. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu. Tidak mau didua hati oleh umatnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan saya menjumpai dan menemukan ada banyak orang Kristen yang mendua hati itu. Kristen ya, ke gereja ya, pelayanan ya, tapi ternyata punya simpenan, ya bukan simpenan uang di bank, punya jimat ya, banyak jimat malahan. Yang harus dibuang, harus disingkirkan. Ya, itulah yang terjadi di dalam kehidupan. Dan biasanya orang seperti itu hidupnya tambah malah kacau. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Oleh karena itu kita diingatkan, janganlah kita mendua hati dengan Tuhan. Dan ingatlah, penundaan Tuhan, ya, itu adalah cara Tuhan, maksud Tuhan. Tuhan akan menggenapi rencananya yang terbaik bagi diri kita yang mengharap kepadanya. Dan yang terakhir, pelajaran yang ketiga adalah peristiwa badai seperti yang dialami oleh para murid itu
ini juga memberikan pelajaran bagi kita tentang bagaimana respon Yesus terhadap para muridnya. Dikatakan di dalam Markus 4 ayat 38, ketika murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Pikiran murid-murid itu hanya segitu di dalam badai kehidupan waktu itu. Di dalam badai yang menerpa mereka di perahu mereka. Para murid Yesus yang beberapa di antara mereka sebenarnya adalah para nelayan, penangkap ikan yang handal, berpengalaman. Pada waktu itu bisa ketakutan. Yang menunjukkan bahwa badai itu begitu luar biasa. Ya. Dan Yesus pun dikatakan bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu dikatakan angin itu reda, danau itu pun menjadi teduh sekali. Hanya dengan perkataan Yesus, "Diam, tenanglah, reda." Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, para muridnya itu, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, di manakah kepercayaanmu?" Bapak, Ibu, Saudara, apa yang disampaikan dan diperbuat oleh Yesus ini mengajar, menolong kita. Bagaimana seharusnya sikap kita para murid ya di dalam menghadapi dan menjalani badai kehidupan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan mengajar kita untuk kita tetap belajar tenang. Tenanglah aku ini, kata Tuhan Yesus. Janganlah takut, percayalah. Ada Yesus bersama di buritan kapal atau perahu kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, tenang di tengah badai bukan berarti kita melarikan diri dari kenyataan. Melainkan kita siap menghadapi kenyataan apapun yang terjadi. Ya, bahwa betul-betul ada kesulitan di sana sini terjadi di dalam hidup ini. Tapi jangan sampai di situ aja berhenti. Kita tetap percaya apa? Ada Tuhan, ya. Dan kami akan tetap berjuang, kita akan tetap berjuang dalam menghadapi dan menjalani badai kehidupan bersama dengan kekuatan daripada Tuhan yang bersama dengan kita. Biarlah ini juga menjadi tekad komitmen kita. Janganlah kita ketika menghadapi badai kehidupan, sesulit apapun, mendua hati dengan Tuhan. Meskipun kelihatannya kok Yesus tidur, kelihatannya kok Yesus diam, namun tetaplah, nantikanlah pertolongannya yang pas, tepat waktu. Seturut dengan waktu dan kuasa dan kehendak Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dari pengalaman para murid kita belajar. Ketika kelihatannya Yesus tertidur, Yesus diam. Bukan berarti Yesus membiarkan kita. Yesus tetap ada bersama dengan kita. Kalau di dalam contoh ini diceritakan, Yesus tetap ada bersama dengan mereka para murid yang kebingungan dan ketakutan itu. Yesus ada di buritan kapal atau perahu mereka itu. Yesus ada di buritan kehidupan kita. Dan Yesus berkuasa mengendalikan segala situasi kehidupan dalam kehidupan kita, apapun kondisinya. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini dapat menjadi kesempatan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita semakin mengenal Tuhan. Supaya kita tahu bahwa diri kita ini sangat lemah, perlu Tuhan. Dan kesempatan kita untuk percaya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Badai pasti berlalu. Sehingga seperti para murid Yesus melalui badai itu, membuat kita juga menjadi semakin menyadari kuasa Yesus, semakin belajar mengenal siapakah Yesus.
Kalau dikatakan di dalam bagian Markus ini, para murid waktu tahu kondisi seperti itu, Yesus bisa menghentikan badai yang keras itu. Mereka sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini artinya apa? Artinya ternyata mereka itu walaupun sudah bertahun-tahun bersama dengan Yesus, ya, tahu apa yang dilakukan oleh Yesus, namun sesungguhnya mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapakah Yesus. Sampai mereka bertanya, siapakah gerangan orang ini? Loh, apa gak ngerti toh? Wong sudah lama bersama-sama. Itulah kenyataan yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, meskipun kita mungkin belum mengerti alasan mengapa Tuhan mengizinkan badai kehidupan yang begitu berat menerpa hidup kita. Kita mau belajar. Belajar apa? Belajar percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui badai kehidupan itu, kita bisa lebih mengenal Dia, Tuhan, yang adalah penolong, pemelihara kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya jadi ingat apa yang ditulis di dalam lagu pujian di dalam Kidung Jemaat yang biasa kita nyanyikan. Kidung Jemaat 438 itu. Yang judulnya, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. God will take care of you. Itulah lagu yang sangat indah yang akan kita nyanyikan bersama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Percayalah. Amin. Tuhan memberkati kita. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa di dalam kehidupan ini pasti ada badai kehidupan yang bisa kita alami, kami alami, dengan berbagai macam modelnya. Namun firman-Mu juga mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak sendirian karena ada Tuhan, penguasa, pemegang kendali kehidupan ini yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada panggilan Tuhan. Saat ini kami juga teringat untuk jemaat yang dalam perawatan sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang sanggup menjamah memulihkan kesehatan mereka. Juga mereka yang sudah usia lanjut, yang kadang-kadang merasa sepi di tengah banyak orang. Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati orang-orang yang harus mendampinginya dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perubahan yang sedang terus terjadi di segala bidang kehidupan pada masa pandemi ini. Kami juga menyerahkan di dalam pertolongan Tuhan untuk kami mampu mengatasi, menghadapi, menjalani semuanya itu dengan hikmat, dengan kuasa Tuhan. Kami juga mendoakan untuk para tim medis, para dokter, perawat. Biarlah Tuhan menguatkan mereka juga, melindungi mereka juga. Berdoa untuk kesadaran masyarakat, kami semuanya, agar kami mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan upaya pemerintah di dalam menyalurkan atau mendistribusikan vaksin bagi masyarakat. Kiranya semuanya boleh berlangsung dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Segala upaya pemerintah dalam mengatasi segala perubahan akibat pandemi, kami sungguh mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Kehadiran gereja-Mu di tengah bangsa ini, kami teringat GKI Citraland dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang bersahabat, gereja yang membawa damai Kristus di tengah kehidupan bersama, baik di tengah keluarga, di tengah kehidupan masyarakat, di lingkungan kami. Tanah Bukit Bali yang sedang dalam proses, kami rindu semuanya boleh berlangsung di dalam pertolongan Tuhan. Kami teringat tim ibadah yang harus mempersiapkan segala sesuatu, bahkan rencana ibadah secara online atau onsite yang akan diadakan. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati segala upaya persiapan dan pelaksanaannya. Kami naikkan doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu.
Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Segala puji syukur kami naikkan atas kasih Tuhan yang melimpah. Kini kami mengumpulkan persembahan bagi-Mu, tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan. Namun kami membawa dengan ketulusan hati kami. Kiranya Tuhan memberkati dan hidup kami dapat menjadi persembahan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Bapak Ibu Saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.